Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Oke, terima kasih. Anda masih bersama kami. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Ibu Lilis Komari ya. Kita masih akan berbincang berkaitan dengan belajar asertif dan kita mulai masuk pada interaksi yang sudah masuk di pagi hari ini ya Bu ya. Ya, mangga. Baik. Nampaknya mohon maaf Ibu suaranya belum tersimak dengan baik. Apakah suara saya Oke. bisa tersimak ke sana dengan baik? Bagus deh suara Baik. Teh Sarah. Saya Alhamdulillah bagus. sudah lebih baik. Oke. Baik, alhamdulillah sekarang sudah bagus. Ya, kita akan sapa ada sahabat kita yang bergabung di kesempatan pagi hari ini dari 0838 446 401 sekian. Bu Lilis, bagaimana cara menghadapi anak agar bisa kita ajarkan sejak dini asertifnya? Katanya anaknya ini manja, umurnya 10 tahun. Dan apakah harus dituruti atau tidak? Karena pakaian harus segala disiapkan, makan harus segala disiapkan, dan tidak mau sendiri. Khawatir anaknya kelak ini menjadi tidak asertif katanya. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sahabat kita? Iya, yang harus dilakukan latihan di poin 1, bagaimana keputusan berpihak pada sendiri, dalam artian kalau dia bisa memutuskan untuk diri sendiri, berarti dia harus sudah bisa menolong dirinya sendiri. Jadi seperti tadi, latihan untuk kemandirian self-help, menolong diri sendiri, ya misalnya baju, sudah mulai ibu tega untuk mengajarkan di usia 10 tahun berarti di kelas 4 ya, kelas 4-an ya. Nah biasanya kelas 4 sudah mulai dia bisa, anak kelas 4 itu sudah mulai bisa menyetrika sendiri. Biasanya kalau saya di kelas 3 mereka suruh melihat pasti suruh melihat yang lain yang menyetrika. Di semester 1 kelas 4 dia sudah memperhatikan, jadi sudah teknik mentoring kita lakukan. Misalnya dia ngelihat dulu nih cara menyetrikanya gini. Nah nanti setelah melihat kita melakukan bersama-sama. Coba kamu lipat. Nah saya orang tuanya juga bisa mengajarkan melipat juga. Dan tentunya nanti setelah mengerjakan bersama-sama, dia sendiri yang mengerjakan, kita yang mengecek apakah sudah betul atau tidak gitu ya. Jadi menolong diri sendiri tadi yang menyetrika. Kalau mencuci sih saya pikir sekarang hampir semua rumah mencucinya bersama-sama di mesin cuci ya. Jadi itu bisa sekalian saja kalau misalnya mencuci. Paling misalnya nanti bantuin misalnya jemur atau ada kita buat jadwal, ada yang misalnya dia bantuin hari kapan untuk menjemur, untuk melatih bertanggung jawab, karena ketika dia bisa bertanggung jawab, dia bisa memutuskannya berpihak pada diri sendiri karena dia akan bertanggung jawab. Jadi sangat penting sekali untuk kemandirian self-help. Ini berhubungan banget untuk di asertif ini. Nah kalau misalnya serba dilayanin, akhirnya dia tidak bisa memutuskan, dia sangat tergantung gitu ya pada orang lain, atau bisa jadi dia tidak menghargai orang lain ya, karena dia kan selama ini dikerjakan sama yang lain gitu, enak aja. Jadi dia tidak bisa menghayati loh gimana misalnya ngegecek baju, gimana dia melipat baju, apalagi ada beberapa bahan yang bajunya susah rapih gitu ya, kusut terus. Nah ketika begitu kan dia bisa akan lebih memahami, memaklumi ketika orang lain yang mengerjakan hal itu latihannya. Jadi, dan orang tuanya tetap tenang mengajarkan karena butuh juga waktu ya, tidak sekali dua kali. Anak-anak saya biasanya untuk berlatih menyetrika aja 1 semester. Baru mulai di kelas 5 dia sudah dilepas sendiri, dan nanti udah belajar juga. Ada aja Teh Sarah kayak anak saya itu bajunya gulung-gulung aja, awalnya simpan di tempat setrikaan. Oke, kita buat aturan karena kan kebayang anak saya banyak ya gitu, jadi kumuh. Saya bilang nanti kalau misalnya bajunya ada di tempat setrikaan nanti ada sanksinya gitu. Misalnya yang laki-laki kalau misalnya nggak nyetrika sanksinya apa.
sanksinya kayak kemarin nyebutin rumput karena banyak di halaman belakang banyak tumbuh rumput liar misalnya gitu. Nah nanti ketika kalau anak perempuan saya digulung-gulung masukin ke lemarinya gitu. Nah nanti pas Baik. dipakai kan kusut. Nah kalau misalnya Iya, kusut, bagian itu kan bagian menghargai diri sendiri. Salah betul. satunya adalah kita memakai baju yang rapi. Yang rapi itu menghargai diri sendiri loh gitu. Nah Betul. biasanya kalau sebelum pergi anak saya pakai baju kusut, belum boleh pergi, harus disetrika lagi. Nah buat aturan-aturan itu terus, dan itu harus emang dampingi dalam jangka waktu panjang yang poin 10 yang istiqomah, bersabar di sana. Itu Teh Baik. Sarah. Baik, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya Bu Lilis mohon izin, saya sapa ada sahabat kita dari 085871 sekian sekian. Ini bertanya katanya Bu Lilis. Sahabat kita ini kalau dulu selalu berani untuk menyampaikan pendapat walaupun salah begitu, Ya. tapi makin sini kenapa ya Bu Lilis saya Mm, makin tidak berani katanya. ya. Apakah ada yang salah dan kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh sahabat kita? Ya, berarti kan kayak kemarin kenapanya harus dikasih tahu apakah ketika asertif menerima hukuman jadi akhirnya udahlah nggak usah asertif lagi gitu ya, atau misalnya eh, Nah, dulunya capek orang lain nggak waro gitu akhirnya udahlah mendingan nggak asertif. Makanya di sini yang harus gimana nih, kita harus cari dulu kenapa kok saya berhenti untuk asertif, padahal asertif itu adalah teknik komunikasi yang efektif. Ada hambatannya di mana untuk iya, menyampaikan, misalnya ya sih saya udah asertif tapi orang lain nggak pernah nerima saya Bu Lilis, jadi akhirnya udahlah males banget. Nah tadi berlatih untuk kita itu di kita itu berlatih hanya menyampaikan, bukan iya. berarti orang lain setuju dengan kita, itu ya. Mhm, Jadi kita menyampaikan. Jadi tidak diterima tidak apa-apa, kan saya sudah menyampaikan loh gitu. betul. Nah, itu yang poin berani untuk menyampaikan perbedaan pendapat tanpa harus orang lain mengikuti. Jadi dilihat dulu apa nih kenapa sebabnya akhirnya tidak dilakukan lagi asertif, atau bisa jadi dulu belum berpola, jadi belum belum ketemu belum jadi akhlak dalam artian pengulangannya belum Teh Sarah. Oh, iya, Iya, baik. karena kalau pengulangannya belum itu yang terjadi adalah bisa jadi eh, ketika ini ya lupa lagi lah gitu karena kan kurang pengulangannya kurang gitu. Iya, Jadi kalau begitu kalau pengulangan kurang tinggal ditambah lagi aja terus gitu. baik. Itu dasar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis. Satu interaksi terakhir Yap. barangkali yang kita sapa di pagi hari ini. Ada sahabat kita yang tidak Hmm. disebutkan namanya. Apakah peran seorang ayah juga ini katanya penting Ya. untuk melatih asertif pada anak, Hmm. dan bagaimana cara agar anak kita ini tidak suka menunda pekerjaan katanya Bu Lilis. Yang terakhir terputus Teh Sarah. Baik, apakah suara saya bisa ya, Sekarang maaf. sudah ya Baik, saya bagus. ulangi kembali. Ya. Bagaimana apakah seorang ayah ini berperan untuk Hmm. mengajarkan asertif pada anak, Hmm. dan bagaimana untuk mensikapi anak yang suka menunda pekerjaan katanya Bu? Oke. Iya, kita harus kompak. Mhm. Suami istri, ibu bapak harus kompak. Apalagi kalau misalnya kita punya anak bujang, itu harus dekat dengan figur otoritas ayahnya. Kalau misalnya perempuan Mhm. dengan ibunya. Jadi kompak, harus kompak. Jadi pasti pasti sangat berperan untuk figur ayah ini. Nah, bagaimana kalau Iya. misalnya ketika kita asertif, anak ada yang menunda-nunda gitu. Nah, kita sampaikan kalau Mhm. misalnya kan kadang menunda itu mereka tanya dulu misalnya kenapa sih kamu teh pengen menunda, kan biar ya nyantai dulu lah, ngapain buru-buru, kan suka gitu kayak misalnya anak saya sudah sholat subuh tidur gitu ya. Nah, terus saya Aha. bilang, kan kamu udah sholat subuh bisa nyapu, bisa mengerjakan tugas kamu, sudah Iya. selesai, sudah mandi, nanti juga bisa tidur lagi dan tidurnya tuh enak loh dalam artian sudah beres semua. Nah, ini belum beres kamu ini. Nah, biasanya nyantai aja Bu, nyantai aja Bun.
ya nyantainya diakhirkan kan sama aja, dapat santai juga. Nah ini yang lalai ini biasanya kenapa harus cepat, kalau bisa lambat, kenapa harus buru-buru, kalau bisa misalnya kenapa harus sekarang, kalau besok juga bisa. Nah kita Mm-mm. balikin ya, kenapa harus besok, kalau sekarang bisa kan selesaikan permasalahan biar kamu bisa menyelesaikan hal yang lain gitu. Iya. Jadi kalau misalnya yang lalai itu ya belajar untuk lebih disiplin lagi gitu, disiplin untuk menunda-nunda gitu, kayak misalnya sholat. Kan kalau sholat isya itu Bu Lilis sebelum subuh juga masih bisa sholat isya gitu. Misalnya jam 1 malam bisa sholat isya. Ya kalau misalnya emang nggak ada kegiatan, kecuali mungkin kita ada kegiatan kan boleh diakhirkan. Tapi kalau misalnya Hmm. nggak ada kegiatan, hanya cuman tidur-tiduran, kenapa enggak sholat? Karena ketika sudah sholat, kamu tuh bisa ngapain? Ketiduran juga istilahnya nggak apa-apa gitu. Iya, Nah ini betul. harus latihan disiplin. Nah, latihan Mhm. disiplin itu tadi misalnya salah satunya dengan asertif itu oke, misalnya hak kamu itu kan pengen kamu nyantai. Bisa Nah, nyantai. Nah, nyantainya diakhirkan. Karena liburan itu kalau misalnya gini, Teh Sarah misalnya mengerjakan sesuatu, targetnya udah tercapai terus liburan. Liburannya enak loh. Ketimbang misalnya iya Teh betul. Sarah punya tugas, liburan dulu biar ngerjain tugasnya udah beres. Nah, Jadinya ketika nggak tenang. iya, emang ketika liburan itu pasti kan otak kita ini tugas belum selesai, ini tugas tuh belum selesai gitu. Betul. Nah, kenapa gitu? Makanya kita Iya. dibalik aja, apalagi kalau yang ini anak-anak kita kan hidup ini dibuat Mhm. santai, Bun. Iya, Bunda setuju dengan kata-kata kamu dibuat santai, tapi kalau udah beres semua, kewajiban kamu udah beres semua gitu. Pernah nggak misalnya Bunda melarang kamu tidur tidur sudah melakukan semua pekerjaan? Nggak pernah. Nah ini mah belum beres pekerjaannya sudah tidur gitu. Nah ini hati-hati ke tadi gitu. Makanya eh, diakhirkan aja nyantai-nyantai itu gitu. Selesaikan dulu pekerjaan dan tidurnya juga bisa pulas daripada misalnya tidur dulu nanti ngerjain. Tetap aja nanti pas bangun belum beres harus ngerjain. Iya, Nah, betul. gitu. Baik. Baik, alhamdulillah Bu Lilis. Tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan Bu Lilis di Iya, akhir. Barangkali ada pesan untuk sahabat MK di rumah, silakan. iya. Jadi untuk orang tua saatnya untuk mengajarkan anak-anak kita asertif dengan cara modeling dari kita ya. Jadi kita Iya. harus karena kalau orang tuanya misalnya kamu tuh harus asertif sementara orang tuanya asertif nggak bisa karena modeling itu juga berpengaruh pada anak untuk nanti pola di asertif. Dan Iya. emang asertif ini sesuatu yang katanya cuma satu kata asertif. Tapi Aha. ketika di lapangan menantang tidak apa-apa, terus aja karena nanti kalau di ala bisa karena biasa, terus menerus akhirnya jam terbang tinggi dan tentunya kita bisa lebih asertif, komunikasi lebih efektif, kita Mhm. banyak teman, kita juga bisa mengutarakan dengan isi hati kita dan kita juga menghargai orang lain. Ih enak banget loh nanti. Mhm. Meskipun emang prosesnya ya pastilah yang namanya proses itu jalan itu nggak lurus Betul. terus, ada mendaki, kemudian nggak Iya. halus terus, ada yang benjolan-benjolan gitu. Yang penting adalah berlatih, ayo berlatih terus. Itu Iya. Teh Sarah, terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Lilis. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Amin. kembali di Iya, pekan depan. Salam untuk amin. keluarga. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Nah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Lilis Komariah MPSI yang sudah berbincang bersama dengan kita di pagi hari ini, sahabat MQ. Kita mengakhiri nampaknya untuk pembahasan kita